Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah malam hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami, dan malam hari ini kami semua dalam keadaan sehat. Kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau membukakan hati kami supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-28 ayat 6 sampai yang ke-9. Mazmur 28 ayat 6 sampai ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Renungan pada malam hari ini berjudul Tuhan Perisaiku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dijodak adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Tentu Bapak Ibu tahu arti kata dijodak itu bahasa Jawa, bukan? Di dalam bahasa Indonesia artinya didiamkan, tidak diajak bicara. Ya, kalau kita tidak diajak bicara, itu rasanya sangat tidak nyaman. Apalagi orang yang mendiamkan kita, yang tidak mengajak bicara, adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Misalnya suami atau istri kita, teman dekat atau rekan sekerja, atau mungkin atasan kita. Kita kemudian jadi serba salah, kalau bertemu juga canggung, dan jikalau ada hal-hal yang harus kita komunikasikan, tentu akan menjadi sulit. Tidak selancar kalau kita pada saat kondisi normal atau tidak didiamkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada malam hari ini merupakan penggalan dari satu perikop di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-28 ayat pertama sampai yang ke-9. Yang berisi tentang refleksi pengalaman penulis Mazmur, di situ ditulis Mazmur Daud, yang merasa bahwa Tuhan itu diam. Tuhan itu tidak mau menjawab dan Tuhan itu tidak melakukan apa-apa. Apa yang dilakukan oleh pemazmur? Merasakan dan menganggap bahwa Tuhan itu diam. Apakah kemudian pemazmur juga diam juga sehingga tidak ada komunikasi? Ternyata tidak. Meskipun Tuhan dianggap diam, tapi pemazmur tetap berseru kepada Tuhan. Di dalam perikop yang kita baca, pemazmur ternyata berada dalam situasi yang amat sulit. Digambarkan di sana bahwa dia berada di jalan orang mati. Situasi sulit yang lain adalah di sekeliling dia ada orang-orang jahat.
Itulah yang pemazmur serukan dan pemazmur mohon pertolongan Tuhan. Pemazmur memiliki iman yang konsisten. Meskipun dianggapnya Tuhan diam dan tidak mau menjawab seruan dan permohonannya, dia terus berseru dan dia terus berharap pada Tuhan. Pemazmur tidak menyerah dan terus berseru-seru kepada Tuhan. Mengadukan apa yang ia rasakan. Mengadukan apa yang ia lihat. Apa yang ia khawatirkan dan apa yang dia takutkan. Dan di dalam nats kita, ternyata Tuhan menjawabnya. Tuhan mengerti, Tuhan menolong pemazmur. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berefleksi dengan perikop yang kita baca dan renungkan pada malam hari ini. Apakah kita juga seperti pemazmur yang berada dalam situasi sulit dan penuh dengan masalah? Apakah kita juga berada dalam satu titik yang merasa bahwa Tuhan diam dan tidak bertindak? Tuhan tidak menjawab semua keluhan doa-doa kita? Jikalau iya, marilah kita belajar seperti pemazmur. Teruslah berseru, teruslah menghadap Tuhan, teruslah mengadu kepada Tuhan. Dan pada saatnya, Tuhan akan menjawab semua keluhan-keluhan kita. Dan tidak hanya itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Dia akan menjadi sumber kekuatan kita. Oleh karenanya, kekuatan kita akan pulih, kita tidak akan menjadi lesu, dan kita tidak akan menjadi lemah. Tuhan juga akan bertindak bagai perisai buat kita. Perisai berarti tameng yang melindungi diri kita. Perisai berarti juga alat untuk menangkis serangan yang mematikan dan membahayakan kita. Itu yang Tuhan lakukan untuk kita. Dan yang berikutnya, Tuhan akan menjadi benteng buat kita. Kalau kita mendengar kata benteng, tentu kita akan membayangkan bahwa benteng itu diperlukan pada saat peperangan atau situasi perang. Benteng adalah tempat berlindung dari serangan-serangan musuh yang mematikan. Nah, itu yang akan Tuhan lakukan buat kita. Tuhan adalah tempat berlindung. Tuhan adalah tempat yang aman dan nyaman buat kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tahu bahwa perjalanan hidup kita tidak selalu mulus dan bebas dari masalah. Kita sadar bahwa sekeliling kita ada banyak godaan. Bisa saja kita menjadi lelah, bisa saja kita menjadi kehilangan energi dan kekuatan. Kiranya pengalaman iman dan perjalanan iman dari pemazmur menginspirasi kita semua bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam melihat pergumulan kita. Karena apa? Tuhan terus bekerja. Bekerja di dalam diam. Bekerja di dalam hidup kita. Dan bersama dengan Dia, kita akan terus mendapatkan kekuatan. Kita akan aman terlindungi. Dan kita akan nyaman bersama dengan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berfirman pada malam hari ini melalui kisah refleksi dari pemazmur.
Tuhan ampuni kami, kadang-kadang kami tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kami merasa Tuhan tidak mendengar doa kami. Ampuni kami Tuhan. Ialah pengalaman Mazmur menjadi cermin buat kami. Bahwa Engkau terus menolong dan terus bekerja bersama dengan kami dan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pandemi sudah melandai di kota Semarang dan kami bersyukur. Biarlah ini terus memotivasi kami untuk melakukan prokes dengan benar dan bertanggung jawab. Dan kami boleh melakukan tugas kami dengan baik. Kami meyakini campur tangan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, kehidupan gerejamu dan kehidupan di kota Semarang ini. Untuk kami terus bekerja dan melayani Tuhan dengan baik. Malam hari ini kami akan istirahat. Tuhan menolong, melindungi kami, menyertai kami. Sehingga kami boleh mendapatkan kelegaan, rasa sukacita dan damai sejahtera. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.